Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di Kimiaku Channel. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan dengan materi ilmu kimia yang berkaitan dengan atom. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi atau penggolongan materi, yaitu diantaranya ada atom dan juga ada senyawa. Seperti pada gambar berikut ini adalah golongan dari senyawa yang merupakan gula ya. Contohnya yang ada di gambar ini adalah gula dengan rumus kimianya adalah C12H22O11, dan juga di sini ada gambar garam dapur dengan rumus kimianya yaitu NaCl. Nah, kedua contoh pada gambar ini merupakan senyawa yang terbentuk dari unsur-unsur yang bergabung dengan melalui reaksi kimia. Nah, mengapa bisa terbentuk senyawa seperti ini? Mengapa unsur-unsur bisa bergabung, bereaksi? Nah, inilah yang ada kaitannya nanti yang akan saya jelaskan dengan atom dari suatu unsur, karena senyawa-senyawa yang ada ini adalah terbentuk dari reaksi unsur-unsur atau reaksi dari atom unsur-unsur yang bergabung sehingga membentuk senyawa. Jadi yang akan kita bahas, yang akan saya jelaskan di video kali ini berkaitan dengan mengapa senyawa-senyawa ini bisa terbentuk adalah karena adanya kestabilan atom. Jadi ada atom yang ingin menjadi stabil. Kemudian dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah apakah yang dimaksud dengan kestabilan atom itu sendiri dan bagaimanakah cara atom agar mencapai kestabilan. Baik, kita mulai dengan kestabilan atom itu apa? Nah, secara alami atom dari suatu unsur cenderung tidak stabil bila berdiri sendiri, kecuali untuk unsur-unsur golongan 8A atau yang dinamakan gas mulia. Unsur yang terletak pada golongan 8A dalam tabel periodik ini dapat ditemukan di alam sebagai zat monoatomik dan bersifat inert atau sukar bereaksi. Hal ini terjadi karena pada kulit terluar dari atom unsur gas mulia tersebut telah terisi penuh sehingga sukar bereaksi dengan unsur-unsur yang lain. Kestabilan inilah yang ingin dicapai oleh unsur-unsur lainnya. Jadi unsur-unsur selain gas mulia cenderung ingin stabil dengan meniru kestabilannya gas mulia. Sehingga nantinya mereka akan cenderung bereaksi dan membentuk suatu ikatan kimia yang menghasilkan suatu molekul atau senyawa yang stabil. Nah, seperti apakah konfigurasi dari gas mulia yang dikatakan stabil tadi? Bisa dilihat pada tabel konfigurasi berikut ini. Ada unsur-unsur gas mulia yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Dengan konfigurasinya bisa dilihat untuk helium, elektron valensinya 2 karena memang nomor atomnya adalah 2, dan kalau dibuatkan gambaran model atomnya bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Jadi pada elektron valensinya ada 2 buah. Dan untuk atom-atom dari unsur gas mulia yang lain bisa dilihat di sini. Semuanya berjumlah 8 buah pada elektron valensinya. Model atomnya Na bisa dilihat pada gambar model atom yang ini. Konfigurasi elektronnya tadi adalah 2,8, jadi 2 pada kulit pertama dan 8 pada kulit kedua. Contoh model atomnya yang lain, misalnya sini ada Ar dengan konfigurasinya 288. Inilah konfigurasi elektron gas mulia yang dikatakan tergolong konfigurasi penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil, yaitu dengan elektron valensi yang berjumlah 8 buah, terkecuali untuk helium dengan jumlah 2 buah. Nantinya ada istilah untuk elektron valensi yang berjumlah 8 buah
disebut dengan oktet, kemudian yang berjumlah 2 buah disebut dengan duplet. Selanjutnya, untuk atom yang lain, nantinya bila dikatakan stabil apabila memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, atom lain tersebut ingin memiliki konfigurasi seperti gas mulia terdekat sehingga dia bisa menjadi stabil. Bagaimana caranya? Di sini ada 2 buah cara yang bisa ditempuh oleh atom unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah dengan cara serah terima elektron. Jadi ada atom yang menyerahkan elektronnya, kemudian nanti ada atom yang menerima elektronnya. Dan akan terbentuk satu hubungan ikatan kimia yang disebut dengan ikatan ion. Cara lainnya adalah dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron dan nantinya akan menghasilkan satu ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen. Kedua jenis ikatan ini nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Dan untuk video kali ini, tadi kita akan membahas bagaimana cara atom untuk mencapai kestabilan. Dan terkhusus yang akan saya jelaskan adalah dengan cara bagaimana tadi menyerahkan elektron dan bagaimana atom menerima elektron. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita untuk membedakan atom yang akan menerima elektron ataukah melepaskan elektron? Nah, untuk membedakannya, yang pertama harus diingat bahwa atom-atom yang akan melepaskan elektron itu adalah atom dari golongan logam yang memiliki elektron valensinya 1 sampai 3 buah. Atom yang akan menangkap elektron adalah atom golongan non-logam yang memiliki elektron valensi dengan jumlah 4 sampai dengan 7 buah. Kita lihat bagaimana cara atau proses suatu atom dari suatu unsur untuk mencapai konfigurasi yang stabil. Kita kembali melihat di sini ada tabel konfigurasi gas mulia agar bisa membandingkan nanti ke gas mulia manakah yang akan dia ikuti agar konfigurasinya menjadi stabil. Di sini ada contoh cara atom Li dengan nomor atom 3 buah untuk mencapai kestabilan. Kita lihat dulu konfigurasi dari Li itu sendiri, yaitu 2,1. Nah, karena jumlahnya tadi di sini 1 buah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Elektron valensi dari Li adalah 1 buah, maka dia akan melepas elektron. Nah, yang di sini kita bisa melihat kalau dia lepas di sini 1 buah elektronnya, maka konfigurasi elektronnya nanti akan mendekati atau sama dengan konfigurasi punya helium, yaitu dengan jumlah elektron valensinya 2 buah. Bagaimana prosesnya bisa dilihat pada animasi berikut. Ini ada model atom dari Li dengan jumlah elektronnya 3 buah, yaitu 2,1. Jadi kulit luarnya ini 1. Supaya stabil tadi, ingin mendekati ke konfigurasi helium, yaitu dengan cara melepaskan 1 buah elektronnya sehingga menjadi konfigurasinya yaitu 2 di elektron valensi yang dia miliki dengan membentuk ion Li+. Nah, jadi untuk stabil, Li melepaskan 1 buah elektron valensinya ini sehingga akan menjadi ion positif. Selanjutnya kita akan lihat contoh yang lain. Di sini ada atom Ca dengan nomor atom 20. Bagaimana caranya untuk mencapai kestabilan? Kita buatkan konfigurasi elektronnya dulu. Ca20, nomor atomnya konfigurasinya adalah 2,8,8,2. Agar menjadi stabil, kita lihat di sini yang paling mendekati dengan Ca yaitu Ar
jumlahnya ada 18. Untuk jadi AR, supaya sama seperti konfigurasinya AR, maka dia harus membuang 2 buah elektron ini. Jadi 2 buah elektron valensi yang dimiliki oleh Ca akan dilepaskan dan terbentuklahnya nanti menjadi ion Ca2+. Gambaran model atomnya bisa dilihat di sini. Sebelumnya ada 2 buah elektron pada kulit terluarnya. Kemudian kalau dia lepas, maka akan terbentuklah model atomnya seperti ini, sisa 8 elektron pada kulit terluar, yaitu kulit ketiga, dan bukan lagi atom, melainkan sudah berubah menjadi ion. Ionnya adalah ion Ca2+, dengan konfigurasi elektronnya menjadi 2,8,8, sama seperti konfigurasinya AR. Kita akan teruskan. Nah, jadi di sini elektron yang dilepas ada 2 buah elektron, sedangkan konfigurasinya menjadi 2,8,8 dan bentuknya sudah menjadi ion Ca2+. Kita akan lihat contoh yang lain lagi. Ada atom O dengan nomor atom 8. Bagaimanakah cara atom ini untuk mencapai kestabilan? Kita akan lihat konfigurasinya. O nomor atom 8 berarti konfigurasinya adalah 2,6. Nah, kita bandingkan di sini punya gas mulia. Yang paling mendekati untuk O adalah yang punya neon, yaitu 2,8. Karena di sini 6, supaya jadi 8, berarti dia akan menangkap 2 buah elektron dan akan membentuk ion negatif, yaitu O2- yang sudah menjadi stabil. Ini gambarannya, model atomnya O sebelum dia menangkap elektron. Di elektron valensi jumlah elektronnya hanya ada 6. Konfigurasinya di sini elektron valensinya 6. Kemudian untuk stabil tadi dia harus menangkap 2 buah elektron. Selanjutnya bisa dilihat model atomnya akan berubah menjadi seperti ini dengan konfigurasinya elektron valensinya sudah berjumlah 8. Ada contoh yang lain lagi di sini bisa dilihat. Yang terakhir adalah tentang di sini ada atom Cl nomor atom 17. Bagaimana atom ini mencapai kestabilan? Buatkan dulu konfigurasinya, yaitu 2,8,7. Konfigurasi elektron Cl bisa dilihat di sini. Kita bandingkan dengan punya gas mulia. Maka yang paling mendekati untuk Cl akan menjadi stabil adalah milik AR, konfigurasi AR, yaitu yang terakhirnya di sini 8. Jadi Cl untuk menjadi 8, karena jumlahnya di sini sudah 7, maka dia hanya memerlukan 1 buah elektron yang dia tangkap sehingga akan membentuk ion Cl-. Jadi ditangkap 1 buah elektron menjadi ion negatif dengan jumlah 1 buah, berarti di sini minusnya hanya ada 1. Dan gambaran model atomnya kalau kita buatkan ilustrasinya di sini bisa dilihat, diperhatikan. Semula pada model atomnya ini elektron valensi dari Cl jumlahnya hanya ada 7. Supaya jadi 8, maka dia harus menangkap 1 buah elektron. Akan berubah menjadi seperti ini. Dan Cl akan menjadi Cl- dengan konfigurasinya di sini 2,8,8. Jadi dari 7 tambah 1 buah elektron akhirnya menjadi 8. Nah, inilah beberapa contoh cara atom untuk mencapai kestabilan, yaitu dengan cara menyerahkan elektron atau dengan cara menangkap elektron. Kemudian untuk bisa memastikan pemahaman tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dicoba beberapa soal yang ada pada slide ini. Bagaimana cara atom-atom berikut ini mencapai kestabilan? Yang pertama adalah ada atom Al dengan nomor atom 13.
Yang kedua adalah atom K dengan nomor atom 19. Yang ketiga ada S dengan nomor atom 16. Dan yang terakhir ada Br dengan nomor atom 35.